Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Pratiwi dari kelas 12A1. Di sini saya akan membawakan monolog tentang pahlawan nasional Indonesia. Tepatnya saya akan membawakan cerita ataupun kisah dari Martha Christina Tiahahu. Namaku Martha Christina Tiahahu. Aku lahir pada saat fajar menyingsing di desa Abubu, Pulau Nusa Laut. Tepatnya pada tanggal 4 Januari tahun 1800. Di sini aku lahir. Tanah ini, tanah yang dicintai oleh matahari. Di sini udara tidak hanya mengandung oksigen, melainkan berbau cengkeh yang tajam, dan lautan adalah pataran tempat kami bermain bersama. Aku tidak pernah mengenal kelembutan jemari seorang ibu, karena itu meninggalkanku saat aku masih merah. Tapi aku mengenal genggaman. Aku mengenal kerasnya genggaman tangan ayahku, Paulus Tiahahu. Ia tidak pernah mengajariku bagaimana cara aku meminta benang dan bagaimana cara aku bersolat di depan cermin. Tapi ia mengajariku bagaimana cara aku membaca arah angin, dan bagaimana cara aku mendengarkan detak jantung hutan, dan bagaimana cara aku memegang parang tanpa ragu sama sekali. Kalian tahu apa yang paling menyakitkan bagi seorang anak kecil? Tidak, bukan hanya jatuh dari pohon, melainkan melihat ayahnya, melihat ayahnya pulang dengan mata yang penuh amarah, dengan mata yang memerah, karena hasil kerja keras kami bertahun-tahun telah direbut paksa oleh para kompeni itu. Dan aku tumbuh besar di antara bisikan-bisikan perlawanan, di balik semak-semak cengkeh yang rimbun. Orang-orang Belanda itu, mereka pikir kami adalah orang yang gampang digertak hanya dengan semacam meriam. Tidak, mereka tentu saja salah, karena pada dalam darah kami ini mengalir darah para raja dan para leluhur yang tidak akan pernah menundukkan kepala kepada siapapun, bahkan apalagi kepada musuh seperti mereka itu. Mei 1817, Saparua meledak. Saat itu Kapitan Patimura telah mengalahkan keangkuhan Belanda di Benteng Dukstede. Ayahku seorang kapiten Nusa Laut. Ia tidak membiarkanku untuk pergi. Ia bersiap-siap untuk pergi, dan sebelum pergi ia menatapku dengan tajam sembari berkata, "Martha, tetaplah kamu di sini. Jagalah rumah kita dengan baik." Aku mendengar ayahku berbicara seperti itu. Aku tentu saja tertawa yang penuh luka, bukan tawa yang sangat bahagia. Aku tertawa. Bagaimana mungkin seorang keturunan Tiahahu hanya berduduk diam di rumah, sedangkan tanah tumpah darahnya saja sedang diperkosa oleh negara lain. Aku tidak terima. Aku ambil parang. Aku mengikat kain putih di kepalaku yang melambangkan kesucian perjuangan dan tekad yang tidak akan pernah luntur oleh darah. Aku berdiri di sampingnya. Aku berdiri di hadapan ribuan rakyat Maluku yang haus akan keadilan. Ya, kita pergi saat itu. Saat di medan perang Aulat, aku melihat maut menari-nari tepat di depan mataku, dan aku melihat peluru-peluru musuh mendesing layaknya lebah yang sangat marah dan merobek udara. Saat itu aku melihat kawan-kawan kita bertumbangan dan kita kehabisan amunisi. Saat itu juga kepanikan pun mulai muncul di hatiku. Kepanikan muncul layaknya racun yang akan mematikan. Tapi aku bangkit dan aku tidak membiarkan rasa takut itu menang dan rasa takut itu menghantui diriku. Aku pun berteriak kepada mereka semua, "Hei perempuan-perempuan Maluku, jangan biarkan mereka menindas kita. Jangan biarkan mereka mengambil tanah kami hanya karena kami kekurangan timah. Bangkitlah kalian dan ambillah batu kalian, ambil kayu, lemparkanlah, hujanilah mereka dengan kemarahan-kemarahan dari kalian itu." Aku berbicara seperti mereka, dan akhirnya kita menghujani mereka dengan batu-batu itu dari tebing. Tapi ada seseorang jenderal Belanda bernama Vermeulen Krieger. Dia terbelalak. Saat itu kita menang. Saat itu terbelalak karena barisan paling depan
Barisan yang membuat lari tunggang langgang adalah seorang wanita remaja yang hanya beralaskan kaki, bertelanjang kaki, dan hanya bersenjata nyali. Dari saat itu pun kita membuktikan bahwa semangat kemerdekaan tidak akan pernah dibunuh hanya oleh mesiu mereka itu. Kita membuktikan bahwa semangat merdeka itu tetap ada. Tapi pengkhianatan selalu cara untuk merayap masuk ke gelap itu. Kami terbang di bulan November yang kelam. Saat itu pun hujan mulai turun, dan saat itu juga seolah-olah langit tahu apa yang akan terjadi pada kami, apa yang akan terjadi pada rakyat-rakyat Maluku pada hari itu. Dan aku tertangkap 1 bulan. Sudah 1 bulan lamanya aku mendekam di penjara yang penuh kegelapan ini. Di penjara ini aku bersama ayahku. Aku melihat tubuh ayahku yang lemah. Aku melihat, tapi sorot matanya itu tetap tajam seperti dulu. Sorot matanya tetap tajam seperti mata elang. Aku pernah berpikir, kayaknya mereka akan membebaskan kita nanti. Tapi aku berpikir lagi. Ini adalah Belanda. Belanda adalah serigala berbulu domba. Tidak akan pernah mengampuni kami dengan apapun. Sudah tibalah pada pagi hari itu, pada pertengahan bulan November, ayahku diseret paksa oleh mereka. Keluar oleh mereka. Aku melihat lelaki tua yang selalu memanggulku di pundaknya saat kita ingin pergi ke hutan cengkeh bersama. Aku melihat tangannya diikat di depan, dan ia menghadap regu tembak. Aku melihat regu tembak itu yang bersiap-siap ingin menembak ayahku. Aku melihatnya, dan mereka semua memaksa aku untuk berada di barisan paling depan. Di barisan paling depan itu seolah-olah mereka ingin memberitahuku bagaimana cara keadilan kolonial itu bekerja, dan mereka ingin menghancurkan jiwa-jiwaku. Saat aku melihat nyawa ayahku, nyawanya dicabut oleh mereka. Tapi aku melihat sorot mata ayahku yang tidak akan pernah takut apapun. Bahkan regu tembaknya itu sudah siap untuk menembaki dia, tapi dia tidak pernah takut. Ia menatapku dengan sunyi, seolah-olah dalam benakku itu berpikir. Ayah berkata, "Teruskanlah Martha, jangan biarkan mereka merebut paksa tanah kami. Lanjutkanlah Martha." Aku melihat, saat itu aku melihat peluru itu menembus ke tubuh ayahku. Ayahku jatuh, dan dunia itu seolah-olah berhenti. Berputar. Aku melihat tubuh ayahku rubuh ke tanah yang dia cintai, ke bumi. Darahnya mengalir di bumi Nusa Laut ini. Aku melihatnya. Saat itu juga aku memutuskan. Martha yang dulu ceria tidak ada. Martha yang dulu ceria sudah mati. Martha yang ceria sudah mati. Dan sekarang hanya adalah Martha yang mendendam, Martha yang membeku dalam hati. Saat itu pun aku disekap oleh mereka. Saat itu Belanda ingin berbaik budi kepadaku. Mereka ingin membebaskanku karena aku usianya yang masih belia. Aku meludahi sepatu mereka. Aku tidak akan berlutut kepada mereka dan berterima kasih kepada mereka. Lebih baik aku mati. Aku berkata kepada mereka, lebih baik aku mati saja bersama ayahku di dasar laut daripada aku hidup dalam belas kasihan kalian para pembunuh. Aku tidak terima saat itu. Dan saat itu aku berada di kapal. Kini aku berada di lambung kapal Everstein yang dingin, gelap, pengap, dan berbau kematian. Mereka ingin membawaku ke tanah Jawa, ke tanah yang sangat asing, ke tanah yang tidak pernah aku tahu. Dan dia ingin membuangku ke perkebunan kopi agar aku menjadi budak. Aku menjadi budak yang tidak akan pernah terlupakan, dan aku akan mati dalam kesunyian itu. Tidak, mereka tidak kenal siapa aku. Aku adalah Martha Krisnatiahu yang tidak akan membiarkan
siapapun, dia tidak akan membiarkan orang-orang ini menentukan nasibku sendiri. Aku tidak akan membiarkan itu. Saat pertama kali aku menginjakkan kaki di lambung kapal itu, aku bertekad, aku tidak akan pernah menyentuh makanan dan minuman mereka. Aku menolak setiap butir nasi yang masuk ke mulutku. Aku tidak akan makan itu, aku tidak akan minum itu. Dan aku menolak obat-obat yang mereka berikan saat aku demam, saat aku sakit. Aku tidak terima. Perlahan-lahan tubuhku pun mulai lemah, nafasku semakin pendek, dan badanganku pun mulai kaku. Tapi ini adalah kemerdekaanku yang terakhir. Aku tidak akan membiarkan mereka yang menentukan nasibku. Aku yang akan menentukan kapan aku pergi, kapan aku mati, kapan aku menyerah pada mati, kapan aku pergi. Tibalah pada saat itu, tanggal 2 Januari 1818, dua hari sebelum ulang tahun Martha yang ke-18 tahun. Martha tidak mendapatkan hadiah yang perhiasan ataupun kain yang indah, tetapi melainkan kebebasan abadi. Laut Banda, kau lihat Martha. Kau lihat Martha ingin tidur di pangkuanmu. Kau lihat Martha pulang denganmu. Kau lihat Martha tidur. Martha ingin tidur di pangkuanmu yang biru. Dan akhirnya mataku. Kini, janganlah kalian ingat aku sebagai gadis yang kalah, gadis yang mati karena kelaparan. Tapi ingatlah aku sebagai ombak yang menghantam kerasnya karang batu itu. Dan ingatlah aku sebagai angin badai yang membawa bau cengkih, membawa wangi cengkih dan kebenaran itu. Aku tidak akan biarkan siapapun itu akan membawakan. Aku akan abadi. Walaupun jasad ini dibuang ke dasar laut tanpa penghormatan, tapi jiwaku akan menghantui para penjajah-penjajah yang ada di tanah Maluku. Martha pulang. Terima kasih. Dan tibalah pada saat itu, pada tanggal 2 Januari 1818, 2 hari sebelum ulang tahunnya Martha yang ke-18 tahun. Martha abadi. Tapi sejarah tidak akan pernah menenggelamkan namanya, menenggelamkan nama Martha Kesnetiahawi. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 1969 itu, Martha diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia. Kini Martha berdiri abadi di monumen. Matanya, tangan kanannya membawa parang, dan matanya menatap laut-laut seolah-olah ia akan menjaga laut itu selama-lamanya. Dan Martha berdiri sebagai monumen di Parang Panjang, Kampung Panjang di Ambon. Dan Martha berdiri di Ambon. Martha menjaga tanah Maluku itu selama-lamanya. Martha abadi. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.